3, oke. Oke. Baik, kita mulai aja di namanya bendera dibakar PDI Meradang. Dengar jelas Bang Nurul? Udah kedengaran. Oke. Oke, untuk saat ini diskusi Bang saat ini meninggal. Ini yang udah hadir Bang Karyono, Bang Petrus, Bang Ken Setiawan, Bang Dimas Sandi Sundaru ya. Mungkin Ya, kita mulai aja Gus ya. Untuk pertama bisa minta di tempat waktu dan tempatnya Bang Petrus ya, Bang Petrus. Ya. Oke. Apa kita langsung aja Gus ke Bang Ken Setiawan aja Gus ya? Tuh. Dengan Bang Ken Setiawan? Siap, betul. Ya, oke. Bang Setiawan bisa minta waktu dan tepatnya untuk menanggapi diskusi kita saat ini, Bang. Bisa dimulai waktu dan tepatnya, silakan. Baik, terima kasih. Ini di sini lagi sedikit crowded, tapi semoga suaranya di luar tuh nggak mengganggu. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera untuk kita semua. Memang ini Dekar PDIP Meradang. Sebenarnya perkenalkan dulu, saya Ken Setiawan. Organisasi Krisis Center. Kami semuanya para mantan yang dulu pernah bergabung di kelompok yang masyarakat sebut sebagai kelompok radikal. Tapi alhamdulillah kami sekarang sudah keluar. Kami merasa punya tanggung jawab untuk mengeluarkan kawan-kawan kami yang masih di Mas bahwa tragedi kemanusiaan nama ini bergulir sampai saat ini. Bahkan kalau hari ini saya sebut ini adalah bom waktu. Kenapa disebut bom waktu? Karena hari ini semua kelompok, kawan-kawan yang kita sebut radikal, pemikiran berbeda, anti terhadap gerakan agama, gerakan politik yang dibungkus agama. Menurut saya sih targetnya sebenarnya tahun 2024. Nah, mereka habiskan energi totalitas. Walaupun terkesan seperti orang putus asa, apapun dilakukan, bahkan segala macam cara mereka lakukan. Jadi kelompok yang anti terhadap pemerintah dan kelompok radikal atas nama agama hari ini bersatu menurut saya. Nah, ini karena hari ini gitu masih di anak-anak muda ini medsos kadang-kadang tidak kritis. Itu yang punya toko ini yang tapi mereka seperti kebakaran jenggot
Di mereka yang sudah terbiasa dengan bakar-bakar seperti itu, menurut saya emang agak unik. Kedoknya kedok agama yang lagi marak itu kelompok 212. Jadi ketika ingat 212, saya ingat dengan surat Al-Baqarah yang bunyinya, ingat sungguhnya mereka itulah orang-orang yang membuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadarinya. Mereka selalu mengatakan kami ini ingin membuat perubahan yang baik kepada bangsa ini, tapi secara tidak langsung fakta di lapangan ini yang terjadi. Nah, kita harus mewaspadainya dan kita harus kampanyekan kepada masyarakat bahwa tidak ada agama yang mengajarkan kekerasan. Nah, selama ini seolah-olah ini adalah gerakan agama, adalah gerakan politik atas nama agama. Banyak yang mengatasnamakan ulama, padahal ulama yang jahat. Tadi disampaikan sama Gus terkait kejadian pembunuhan Sayyidina Ali. Hari ini benar-benar banyak sekali kelompok yang menyerupai itu. Ibnu Muljam kurang apa? Seorang ulama yang rajin ibadah, puasa, bahkan hafiz Quran. Tapi karena berita hoax yang dia terima sehingga dia gelap mata. Sama seperti hari ini. Ibnu Muljam itu kecewa dengan Sayyidina Ali pada saat itu. Bertanya kepada Sayyidina Ali, wahai Sayyidina Ali, kenapa dalam kepemimpinanmu ini tidak seperti pada kepemimpinan Khalifah Abu Bakar, Umar, dan Utsman? Sayyidina Ali menjawab, karena dalam kepemimpinanku, kepemimpinan beliau-beliau itu, warganya seperti saya. Sedangkan dalam kepemimpinanku hari ini, warganya seperti kamu. Ya wajar negara ini tidak kondusif. Cuma akhirnya dalam sejarah umat Islam sangat disayangkan. Jangankan pemerintah hari ini, Pak Jokowi itu disalahkan. Jadi hari ini kita harus waspadai kelompok Khawarij tersebut muncul. Masyarakat harus, banyak yang mengatasnamakan agama ini hari ini benar-benar merajalela. Mereka menguasai medsos. Kalau saya bilang mereka menguasai masjid-masjid. Saya jadi ingat Pilkada DKI. Bagaimana provokasi kepada masyarakat, pokoknya pemimpin, jangan pilih pemimpin kafir. Ini menurut saya perlu edukasi kepada masyarakat supaya banyak masyarakat tidak terjebak pada pola adu domba ini. Mereka adalah ulama jahat yang tidak pernah diikuti. Islam itu rahmatan lil alamin. Agama tidak ada mengajarkan kekerasan. Mereka hari ini gelap mata menghalalkan segala cara demi kepentingan politik, mengatasnamakan agama. Jadi masyarakat harus kritis terhadap berita yang diterima. Agama memang tidak mengajarkan kekerasan, tapi tidak semua orang yang mengaku beragama itu harus kita ikuti. Kalau memang dia mengajarkan hujatan, caci maki, ujaran kebencian, maka tidak layak harus kita ikuti. Kita harus berani menolak karena ini adalah hal jahat yang justru akan membuat kita menjadi terpecah belah. Karena kalau mau jujur hari ini kita sudah diadu domba dari segala penjuru. Antar suku, antar agama, yang seagama kita ribut. Jadi kalau ibarat politik teori konspirasi, ini hari ini orang yang menginginkan Indonesia bubar, ini bertepuk tangan, nggak perlu amunisi banyak, kita sudah ribut sendiri, yang seagama kita ribut. Jadi saatnya kita kritis, kita yang katanya toleran, jangan diam. Kita harus menggunakan kontra narasi, kita harus sering-sering sampai pesan perdamaian di lingkungan terdekat kita harus kritis, karena hari ini beberapa ormas yang tadinya toleran sudah banyak terindikasi sudah terpapar. Bahkan ada salah satu ormas yang usahanya sudah di mana-mana, punya rumah sakit di mana-mana, mempunyai statement lucu menurut saya. Serahkan kepada kami negara 1 tahun saja, katanya akan selesai persoalan. Dan menurut
saya emang urus negara ini pakai ADART. Negara itu pakai undang-undang. Lah ini menurut saya hal-hal seperti ini seolah-olah mereka adalah pahlawan yang akan menyelamatkan bangsa. Padahal ini adalah pola adu domba. Dan lucunya banyak masyarakat yang terpengaruh dengan label-label ulama, label-label tokoh agama yang disandang. Jadi kita harus tanamkan sikap nasionalisme. Apa itu nasionalisme? Nasionalisme adalah merasa terancam. Jadi kalau dalam teori ini ada namanya ATHG, ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Dan kita sudah tadi sudah saya sebut, terkepung dari segala tidak merasa terancam, kita enjoy dengan hari ini, nggak ada masalah. Menurut saya itu tidak nasionalisme. Nasionalisme adalah merasa terancam, peduli, dan berbuat sesuatu sesuatu bidang yang kita bisa. Kita harus waspada, tapi jangan ada mulai di lingkungan sekitar, kita harus kampanyekan kedamaian. Jadi jangan sampai justru kita menjadi provokator di lingkungan kita. Kita harus menjadi penyejuk, menjadi masalah justru yang ada. Karena hari ini berita hoax dengan berita fakta dikemas sedemikian cantik sehingga banyak yang tidak sadar. Wah, ini dikira berita valid, saling share, yang otomatis akan semakin memperkeruh keadaan. Dan kita berharap aparat juga tegas untuk menindak para pelaku orang melakukan pelanggaran. Dan kita juga sampaikan kepada masyarakat kalau terindikasi di sekitarnya melakukan pelanggaran, segera melapor ke aparat. Jangan sampai ini dibiarkan karena ini akan menjadi semacam yang berlanjut. Itu mungkin sedikit dari saya, nanti dilanjut tanya jawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Ken. Untuk selanjutnya dilanjut ya. Oh, Pak Karyono sudah hadir nih. Pak Karyono Wibowo. Bisa dimulai Pak Karyono.